Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita di pagi yang luar biasa cerah ini. Cak biasa pemirsa 60 ke depan aku di Valdian. Dan saya Seva Rimanda yang bakal ngawani Mang Cek Bice pemirsa PAL TV tentunya di Halo Palembang. Kita selalu ngawani Mang Cek Bice. Paginya ini mungkin pagi ini lagi berpikir nak sarapan apa ya, tempat makanan favoritnya. Wah, ini sudah buka belum ya? Waduh, kalau kita tidak ada tempat favorit, Bini yang masak. Oh, Bini yang masak. Iya. Emang tidak masak ke suami pagi ini? Oh, sibuk ya? Sibuk. Oh, sibuk. Betul. Baik. Ya, Cak biasa pemirsa setiap hari kita hadir di PAL TV, Studio 2 PAL TV ini untuk edisi hari ini di 23 April 2024. Nah, narasumber kita hadirkan ini setiap hari pasti berbeda-beda. Temanya baik itu dari segi kesehatan atau juga tema-tema remaja dan lain sebagainya. Tapi untuk tema kita hari ini adalah meningkatkan kualitas hidup, solusi rumah layak huni. Wah, itu tepatnya Mang Cek Didi karena di studio PAL TV, pemirsa PAL TV sudah hadir Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Novian Aswardani STM MIPM ASEAN Eng. Selamat pagi. Iya, ASEAN Eng. Selamat pagi. Sehat, Iya. Bapak. Alhamdulillah. Kalau dari namanya Pak Novian ini Novian, lahir Januari. Enggak dong, November Oh, dong. November. Berarti salah ya? Iya. Kalau Januari. Berarti? Meian. Iya. Baik, ini Pak Novian, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Puji syukur. Akhirnya kita sekarang disibukkan kembali setelah kemarin sibuk puasa, Lebaran Idul Fitri. Jadi ini kantor sudah berjalan dengan apakah dengan sudah hari-hari biasa lainnya? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh pemirsa PAL TV Palembang. Ini masih bulan Syawal. Ya, betul. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan berjalan terus untuk menikmati hidup kita ini. Berkaitan kata Mang Cek tadi, alhamdulillah kami itu hari pertama itu kalau dinas di OPD itu arahan Pak Gub itu kan sebelumnya memang sudah diwanti gitu itu kan. Kalau sanksinya agak berat itu karena hari pertama itu kan, karena liburnya sudah terlalu panjang kemarin kan, jenuh juga kalau libur panjang tuh Cek. Libur panjang udah kate itu nak kak. Iya. Biasa sibuk. Bener. Mulai libur tidur tuh pada gawe ya. Iya. Biasa otak Begawi terus. Alhamdulillah kemarin semua masuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing di hari pertama. Tapi hari pertama itu saya manfaatkan untuk mempererat silaturahmi lah. Betul. Ya, sama masyarakat terus sama OPD lain juga, sama Pak Gub lagi. Kalau Kak Novian ini memang libur panjang, nggak kata gawe bingung ya Kak ya. Tapi kalau Mang Cek Didi di stres Kak karena infal ya kemarin pas sibuk nih infal ya. Bener, nerima zakat sana sini Kak ini. Ini masih sawal boleh Pak nak nerima zakat lagi ya. Betul. Baik, luar biasa sekali ya. Tentunya ini berarti kantor sudah berjalan dengan normal kembali. Yang cuti-cuti mungkin sudah pulang, masuk, sudah masuk, ya Kak ya. Nah, apakah di OPD ini kemarin sempat halal bihalal Kak? Halal bihalal, jadi kayak saya manfaatkan di hari pertama itulah. Karena hari kedua itu kita ada halal di tingkat provinsi. Betul. Terus kegiatan tupoksi harus sudah mulai berjalan itu mulai dari hari pertama Pak Gub. Jadi kita simbang membagi waktu lah. Senang lah ya Kak ya kalau ini rame lebarannya Kak, beda dari tahun-tahun yang lain Kak. Ya mudah-mudahan pemerintah itu liburnya panjang, jadi macetnya itu tidak selalu macet di jalan itu kan. Tapi tidak disentil lagi soal THR ini. Betul. Karena lah habis. Kaget THR kedua lewat. Baik, Pak Novian, kita hari ini temanya adalah meningkatkan kualitas hidup, yaitu solusi rumah layak huni. Jadi kalau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan ini kan sebagai unsur penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar di Provinsi Sumatera Selatan. Macam mana itu Kak?
Jadi sebenarnya FTRH ini sebutan istilah dalam kita perencanaan. Ya. Sebenarnya kalau masyarakat itu lebih mengenalnya bedah rumah sebenarnya. Betul. Istilahnya itu rumah tidak layak huni. Sebenarnya ini memang tupoksi kerja di Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Artinya tinggal kita target capaian tahunan. Oke. Misalnya di Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota ini ada berapa rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan, itu selalu kita update, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, dari situ kita selalu berkoordinasi capaian tahunan, sehingga dari misalnya tahun ini dapat 1000 unit seluruh 17 kabupaten kota, sehingga sisanya tinggal sekian. Nah, disitulah fungsi kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah, harus hadir di tengah masyarakat. Betul. Sesuai arahan Pak PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan itu kan, terhadap capaian kinerja utama, masalah stunting, untuk penuntasan kemiskinan ekstrim. Nah, disitulah kita hadir di kemiskinan ekstrim tadi. Rata-rata rumah tidak layak huni ini berada di kawasan kumuh, kawasan permukiman yang kurang sehat. Pemerintah hadir dengan dinas OPD yang bernama Perumahan Kawasan Permukiman. Nah, jadi kamilah yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mengevaluasi, mengkolaborasi antara stakeholder, memberikan bantuan ke pemerintah. Kalau boleh jangan ada lagi kawasan kumuh untuk generasi setelah kita ini. Nah, itu tuh perjuangan kita sampai hari ini. Betul. Dak agak tersentil ngomongin kawasan-kawasan oleh Pak Noven tadi. Justru dengan Pak Noven ini Asi merasa terbantu dengan adanya rumah tidak layak huni Oh ini. iya. Kalau Cak Didi ini Pak Noven paca dak rumah aku tuh agak layak huni, ada kolam renang. Belum boleh ya? Jadi Cak ini aku pernah ada cerita Bang Se. Apa dia? Jadi aku kemarin ngumpulkan Pak Camat sekota Palembang ini di kawasan kumuh tuh. Aku ajak rapat Pak Camatnya. Pak Camat aku rapat menyampaikan persepsi masalah rumah tidak layak huni. Sebenarnya ini kita tidak pengen ada ini kan. Cuman pengaruh urbanisasi terhadap kota ini memang berjalan. Akhirnya saya Pak Camat, Pak Lurah, ini ada program perpanjangan tangan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat itu. Tolong aku dikasih data yang real. Siapa masyarakat di wilayah kerja Bapak itu, Pak Camat, Pak Lurah itu yang memang kita harus hadir, Pak. Artinya pemerintah memberikan bantuan. Jadi saya punya data real. Banyak masalah juga Mang Cek Bice itu. Kadang-kadang nunjuk data itu ke kita, Pak tolonglah ngaju ke pemerintah, ke Pak Gub, Pak Wali. Jadi begitu kita cek lapangan, rumah tanah numpang, begitu kita bagus sih. Oh iya. Lah bagus sih, nggak yang punya tanah, mbeknya Pak. Pasti. Nah, artinya tidak kena artinya bantuan tadi kan. Orang kami minta kepastian dari Pak Lurah dengan Pak Camat bahwa dia memang yang punya hak tanah yang nak kita bagus rumah tuh. Nah, ini ada juga masalahnya Mang C, ekspektasi masyarakat ini karena terlalu besar. Sama Udah Cak Mang Cek Didi tadi pakai kolam renang. Iya, nak ada udah liku rumah tuh di kayak Cak kita nonton katanya, nah Pak dapat sofa tak kan? Dapat dapur dengan isinya tak? Ada kulkas enggak Pak? Iya benar. Ada di Informa mungkin. Ya, jadi kita. Nah, di situ dengan keterbatasan anggaran, jadi kita punya program itu rumah ini jadi layak. Rumah jadi layak. Jadi artinya kalau hujan tidak bocor, kalau angin kuat tuh tidak masuk. Terus lantai ini yang kalau tadi tanah, ya kalau pacak jangan tanah Cek. Joplur jadilah. Jadi semen ada kakusnya. Nah, terus air bersihnya, sanitasinya. Kalau MCK kita nyebutnya, mandi cuci kakus itu kan. Jangan sembarangan karena itu mengakibatkan lingkungan tidak sehat. Nah, itu yang nggak aku sosialisasikan ke masyarakat. Karena kan kita kan selaku provinsi nih Sumatera Selatan. Tadi juga sempat disebut 17 kabupaten yang ada di kita ini. Nah, yang agak mirisnya Kak yang perlu diperhatikannya itu di mana Kak? Rata-rata di wilayah kota Bang Cek. Jadi memang itu saya sebutkan tadi, wilayah kota ini memang pengaruh urbanisasi ini begitu. Kota Palembang Kak? Ya, sangat. Palembang ini untuk kawasan kumuh itu ada di beberapa titik. Kita dibagi kewenangan oleh pemerintah pusat itu. Kalau kawasan itu kita ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Misalnya untuk kawasan kumuh yang kita tetapkan 0 sampai 10 hektar itu
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Kalau 10 sampai 15 hektar itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kalau dia di atas 15 hektar itu jadi kewenangan pemerintah pusat. Oke. Ya. Kalau Palembang nih, saya selalu kalau rapat-rapat teknis masalah kawasan ini, kalau Palembang ya aku sama kementerian tidak pacak, misalnya anggaran kamu sikok rumah 20 juta misalnya kan. Kalau Palembang spotnya agak susah kataku Pak. Jadi bedah rumah kita ini ada bedah rumah full, ada bedah rumah yang semi. Oke. Artinya kalau full itu memang rumah itulah tidak layak nian kan. Artinya anggarannya agak besar itu Pak. Nah kalau yang sedang-sedang itu misalnya dindingnya bocor atau atapnya bocor, kita bagus sih atapnya baik. Oke. Nah di situ Pak. Nak dicor dak rumah kau atap itu dari mana? Sudah. Kabarin ujung kan. Sebabnya rumah asli ini dulu Iya. itu Pak Nopian buka pintu langsung dispenser bedeng. Iya Pak. Apa? Jadi rumah itu 3 pintu Pak. 3 pintu? Pintu utama, pintu tengah sampai itu dapur. Iya. Langsung masuk. Tapi ini program yang sudah lama nih Kak. Sebenarnya ini ada di tupoksi, ada di tupoksi di pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Maka saya bilang tadi, Mang Cek Bice, memang ini pemerintah harus hadir di tengah masyarakat terhadap masyarakatnya, yaitu terutama masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim. Memang kita harus hadir. Memang tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Berarti Kak dari data-data yang masuk setiap kabupaten memang masih miris. Masih perlu rumah layak huni yang banyak. Banyak Pak. Kalau di data aku tuh hampir masih 35 ribuan dari seluruh kabupaten kota itu. Ya kita nih nambah terus penduduknya, Mang Cek Bice. 35.000 itu sudah ini Kak, sudah layak betul untuk dibantu. Iya, data itu. Sertifikat tanahnya dan lain-lain itu sudah terverifikasi Iya. maksudnya. Rata-rata yang kami minta data update itu sudah terverifikasi di pemerintah kabupaten kota. Nah disitulah kami mendorong kan, minta bantuan dari pendanaan pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi sendiri maupun pemerintah daerah. Tolong dong anggarkanlah sedikit kebijakan anggaran berkaitan dengan rumah tidak layak huni ini. Kalau masyarakat bawah tuh nyebutnya bedah rumah cak itulah. Cuman yang kuharapkan tuh cek masyarakat ini jangan berekspektasi tinggi yang Cak Uji aku tadi. Pemerintah itu rata-rata hadir kan hanya proses, kalau kami nyebutnya tuh Aladin itu ya. Atap, lantai dan dinding. Nah, jadi kalau atapnya bocor, kita bagus atapnya. Ngapa konsepnya Cak itu? Karena ada masyarakat lain juga yang butuh. Jadi kalau misalnya kita punya duit cuma 100 juta, biasa untuk 2 rumah, kalau kita konsep Cak itu kan baca jadi 5 sampai 6 rumah yang kita bantu. lebih efektif ya Pak. Nah, jadi ada juga yang lebih merasakan. Nah, itu yang kita maksud tuh. Tapi Cak di kawasan kumuh yang kuharapkan yang hari ini selain rumahnya nggak buang sampah sembarangan itu lah Cak. Masyarakat tuh tidak sadar. Jangan saling buka kartu. Aju ketonan ke Pak Dinas ini dah. Masa aku kasihan kan kita tuh kadang buang sampah dari rumah satu tidak sadar bahwa itu akan menjadi negatif bagi lingkungan dia dewe. Yang tiap hari dia di situ, saudaranya, anak, keluarga di situ, secara tidak sadar menjadikan lingkungan tidak sehat. Nah itu Cek. Makanya jaknya Pak Lurah, omong Pak Lurah, masyarakat namun tidak pacak, siap Pak sampah nah kita ini tidak apa-apa jago. Jadi itulah. Kebiasaan-kebiasaan itu yang masih dilakukan oleh masyarakat ya Kak. Sangat terutama di kawasan-kawasan penduduk padat ya. Makanya saya juga koordinasi sama DLHK, ini Kementerian Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup itu kita komitmen lah, itu kan kami bagusi rumahnya, tapi untuk sanitasi sama sampahnya itu kita juga bareng-bareng. Misalnya kamu nyiapkan di mana tempat masyarakat ini sebenarnya galak, Cek. Misalnya, ngumpul di jalan dekat rumah Mang Cek, misalnya kan. Nah, kaget jam 8 dimbek oleh petugas. Nah, masyarakat ini sebenarnya harus disiplin. Itu masih kuncinya. Berarti sebelum jam 8 aku nak buang sampah. Kaget lah 9 dah dimbek oleh DNK. Nah, Cek itu Cek itu ya. Nah, Pak, kalau dari data-data yang sudah kita dapat ini kan pasti sudah banyak tadi yang rumah yang uji kita tadi kita bedah, kita kasih bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu kan data-data dari masing-masing kabupaten kota misalnya. Nah, untuk masyarakat dia bisa ada sih Kak langsung ngaju ke Cek itu? Sebenarnya bisa.
Bisa, tapi tetap regulasi ya, kita harus kena tertib administrasi, karena kalau apalagi keuangan negara kita harus tanggung jawabkan gitu kan, walaupun Rp1 gitu sebagai aparatur negara itu harus mempertanggungjawabkan itu. Maka mekanismenya itu sebaiknya lewat Pak Kades atau Pak Lurah dulu, karena yang tahu persis keadaan masyarakat di lingkungan itu Lurah sama Kades tadi kan. Maka dialah maksudnya Pak Kades. Kades lah banyak kasus ini hari Kak. Mudah-mudahan ada oknumnya. Ada oknumnya. Iya, tidak ada semuanya. Tapi pemirsa kita bakal tahu Kades mana yang banyak kasus. Semakin menarik makin baik. Betul. Karena kita tahu Pak Novian ini senang bercanda. Betul sekali. Humoris tapi kerjanya sangat luar biasa. Apalagi sekarang menjadi Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Wah, kita bakal masih ngobrol dengan Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Perbincangan kita semakin menarik di segmen kedua ini dengan tema meningkat kualitas hidup, solusi rumah layak huni. Nah, ini adalah informasi yang sangat bagus sekali karena kita hadirkan langsung Kepala Dinasnya, Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Jadi siapa tahu kayak ada beberapa event atau juga program-program ke depannya yang nantinya mungkin kita bisa merekomendasikan keluarga-keluarga kita yang harus mendapatkan solusi rumah layak huni. Betul sekali. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya tetanggonya yang mungkin ada butuh bantuan, dipersilakan untuk melapor ke kabupaten kota setempat ya. Dan juga itu bisa dibantu untuk gerakan rumah tidak layak huni atau bedah rumah ya, kalau misalnya kita lebih akrab mendengarnya. Nah, ini kan sebentar lagi kan di bulan Mei, bulan depan itu kita menyambut HUT Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78 tahun. Betul. Nah, ini ada sih Kak, apakah ada program khusus atau mungkin ada target khusus, bakal ada berapa rumah yang harus kita bedah? Terima kasih atas pertanyaannya Man Cek Bicek. Jadi dalam program RTLH ini kan banyak program-program lain di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kemarin kebijakan Pak BJ Gubernur bahwa Pak Kadis kata dia, apa yang bisa saya bantu untuk percepatan program di OPD Bapak. Saya bilang, Pak, saya mohon arahan Bapak, kalau boleh CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini yang biasanya digunakan untuk kegiatan lain terhadap masyarakat, sedikit dong Pak bantu di program saya bilang. Ternyata Pak Gubernur sangat antusias dan hari itu juga Pak Gubernur mengundang seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang besar-besar, PT Pusri, Pertamina, PT BA, bank-bank swasta, bank-bank pemerintah juga, BUMN, BUMD. Akhirnya kemarin setelah rapat kami mendapatkan 78 unit lah dari seluruh forum CSR itu. Jadi kita lebih baik dikoordinasi dengan forum CSR provinsi. Kami minta bantuan dan kemarin beberapa vendor besar dari perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Sumatera Selatan dari dana CSR-nya, alhamdulillah 78 itu terpenuhi semua. Jadi hari ini kami dengan tim saya di Dinas Perkim itu selalu mengevaluasi, mendorong terhadap penggunaan CSR untuk rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi rata-rata untuk sementara kita fokuskan di Palembang. Di Palembang. Untuk 78 unit tadi. Tapi untuk kabupaten kota juga Pak Gubernur kemarin ngasih instruksi juga sih, katanya ke kabupaten kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong juga di daerah masing-masing untuk dapat bekerja sama dengan forum CSR di kabupaten kota masing-masing untuk program RTLH ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, di Kayagung tuh aku ada tanah kosong Kak. Pacak 78 ini nyelip sih kok. Tidak bisa. Oh, beda ya. Ini kan rumah lain untuk masyarakat yang kurang mampu. Begitu bangun Cek, langsung diprotes masyarakat yang berhak menerima. Nah, kacau kita Cek dibully Mana Pak Nopi ngapa ndak kata sopanya ini. Minta hati nak minta jantung juga nih. Oke Pak, kalau misalnya kita lihat program-program di TV Kak, misalnya program TV yang ada bedah rumah dari zaman-zaman dulu, apakah itu koordinasi sama kita juga?
Kalau di Sumsel ini belum pernah itu. Mudah-mudahan ke situ, karena rata-rata kan dari nasional itu ya. Iya. Dari Trans TV yang pernah kita lihat atau SCTV itu. Itu sebenarnya bagus juga sih kalau Pal TV, boleh lah. Iya. Pal TV ngajak vendor besar-besar itu. Betul. Kami Pius omongkan kan Iya. bahwa Bapak itu hadir juga membantu masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Sumatera Selatan. Kurasa bagus juga Cek urusan kamu itu. Itulah yang 78 rumah itulah Kak. Iya, maksud aku buat program dewek lagi, deh kan Iya. kamu nolong aku jadi. Bisa Pak Kalau- sebenarnya. kalau- Cuman masalahnya pas kami ngaju ke proposal, ngajak sponsor segala macam, nah uangnya minta berdani, rumahnya nak di sebelah Jalim nih. Tidak pacak Pak ya. Tidak Nggak pacak. kasih lagi tanah. Ada kalau lagi sebelah. tanah di Jadi situ. ada solusinya Mang Cek Wicek, Iya, kamu iya. nolong aku tuh. Jadi kita win-win solution ya. Benar. Jadi kamu buat proposal ke perusahaan besar yang Iya. ada di Sumatera Selatan, program bedah rumah Cak Dedi yang kemarin itu, Timo Sopa, yang punya tuh kamu senengkan lah ya. Iya. Nginep di hotel ya. Betul. Besok dia balik ke rumahnya, nah lah jadi rumahnya kan. Jadi, benar. Nah itu misalnya sponsornya dari salah satu perusahaan besar ya. Benar. Nah aku jadi tim verifikatornya, aku bantu Pal TV. Nah aku kan dapat poin di situ. Betul. Oh, berarti berkurang rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan. Nah itu poinnya. Jadi kita untung, sama-sama untung. Win-win solution Nah, tadi ini ya, Kak, ya. solution. Benar. Pak Novi, kalau di target kita ini, karena Ya. kita juga sebagai kepala dinas provinsi Ya. kan baru beberapa baru ya, sangat baru ya Pak. Sangat baru. Nah, Belum lama ya. belum lama. Jadi apa Pak target kita ini untuk kedepannya nanti menginjak tahun 2024, 2005, 2026? Jadi itu memang target yang harus capaian kinerja saya itu. Betul. Cek Mica. Jadi kalau Pak Gub tuh nanyo, Pak Kadin, program kau itu kan di OPD itu beberapa ada indikator kinerja yang berpengaruh berat terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah, termasuk salah satunya penurunan angka kemiskinan ekstrim, stunting, air bersih tadi kan. Nah di situ artinya saya harus hadir dan harus mampu mengkolaborasikan dari ke seluruh stakeholder. Betul. Bahwa program ini harus berjalan dengan baik. Untuk program khusus RTLH ini di tahun 2024 ini ada 8.499 yang sudah terverifikasi ya dari 17 kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan ini berjalan. Kalau ini berjalan semua artinya ada ribuan rumah dari nilai yang besar menurun sampai titik akhir entah generasi keberapa nanti kita Iya. rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan ini menjadi hilang. Itu kan cita-cita Iya. kita Pak. Betul. Oke. Zero rumah yang tidak layak huni. Tapi kasusnya tidak mungkin Cek, makanya uang tuh uangnya nambah, tanahnya tidak berebut. Mesti kok rumah punya anak 5 rumah kan. Nah, itu kan Cek itu logikanya kan. Berarti tahun depan PR aku nambah lagi. Betul. Kebutuhan rumah nambah 5. Kalau Pak Nopila bergerak dengan tim program kita tadi sudah sangat luar biasa sekali. Kita punya pencapaian target ke depan. Nah, sedangkan dari pihak kabupaten-kabupatennya mereka juga sudah ada gerakan juga sih Kak. Mungkin sangat. pusat kita inilah bergerak, tapi yang mereka di bawah-bawah ini, yang kabupaten-kabupaten ini. Tidak. Jadi Mang Cek Wicek aku jelaskan pemerintah tuh ada juga program ini tuh BSPS namanya. Bantuan stimulan perumahan BS bantuan stimulan bedah rumah ya. Artinya pemerintah pusat juga hadir. Itu berjalan sudah beberapa tahun. Ya. Bantuan itu berupa uang dan rata-rata 20 juta itu per unit rumah. Jadi 17,5 juta untuk beli bahan, 2,5 juta untuk upah jasa kerja. Nah, tapi ini program ini sama dengan pemerintah provinsi juga. Tahun ini Pak Gubernur punya kebijakan bantuan gubernur terhadap rumah tidak layak huni di 17 kabupaten kota itu 100 unit rumah per kabupaten kota. Dengan nilai 20 juta itu kita. Jadi 17,5 juta untuk beli bahan, 2,5 juta untuk jasa tukang kita. Nah, di sini kami ini Mang Cek Bicek berharap program ini keluarganya ini tadi tersentuh, Cek. Oh, misalnya Mang Cek bangun rumah, bantuan pemerintah 17,5 juta. Aku nolong Cek, aku 5 sak semen Cek ya nolong. Nah, Cek itu kita di dusun tuh kan. Nah, itulah harapan kami. Artinya ada stimulan, pancingan dari pemerintah ke gotong royongan keluarga dan masyarakat sekitar juga
hidup. Betul. Masalahnya Kak, keluarganya nih rumahnya tidak layak uni juga nggak bantu semua Iya, tadi. tapi paling tidak Iya. jasanya Betul, mendia dak cak tenaga ya, Kak. iya. Betul. Betul. Pacak ngame ke Nah, kita ngangkat iya. dikit-dikit ya alhamdulillah. Jadi ada nilai gotong royong yang kita sematkan di situ masih berjalan. Betul. Nah, Jadi itu harapan. pas lagi tukang begoy datang ke kopi. Nah, itu itu lah. Ada nyumbang pempek. Nah, itu lah. Jadi agak ragap juga Kak ya. Kejing, nah rumah situlah bagus, alhamdulillah, lah Iya. tak bocor lagi. Ini Betul. kan. Nah, ini Pak, kalau rumah layak huni, memang kita ada minimal ukuran berapa, luas kali berapa? Jadi kalau dalam spek teknis itu per person gitu ini 7,2 meter persegi ruang, butuh ruang gitu ini. Jadi kalau kita asumsikan satu keluarga 5 kakak, ada satu kakak ada 5 keluarga, artinya ada 36 meter persegi minimal rumah. Oke. Nah itu standar kita, itu asumsi teknis pemerintah di Kementerian PU itu begitu cara ngitungnya. Jadi kalau ini berjalan artinya sehat. Iya. Mulai dari sirkulasi udara, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Iya. penyediaan sanitasi dan ruang itu untuk 5 orang tadi, untuk luasan 36 meter persegi rumah ini sudah sangat sehat, sudah sehat termasuk. Nah itu. Nggak bisa sih nak tipe 75, tipe 54, itulah bukan. Pacak kalau dia. Nah itu tadi kalau misalnya pemerintah ngenjuk tipe 36 misalnya kan, mudah-mudahan baik. Ini cita-cita kami juga. Kalau kami ini kan pengennya program aku nih, kalau pacak pemerintah tuh jangan setengah-setengah kan. Nah rumahnya nih kalau kami hitung habis 100 juta misalnya kan, langsung dibangun pemerintah, langsung bentuk hibah. Nah itu keinginan kami nih juga, teman, keterbatasan anggaran ini kan. Maka pemerintah tuh bentuknya stimulan. Iya. Fungsi stimulan ini positif sih. Betul. Pertama untuk gotong royong. Kedua meningkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan itu. Gitu kalau di kompleks cek tau dewek cek pagi-pagi balik sore kadang tetangga udah ngerti gitu. Nah kalau udah rumah di masyarakat kemudian mudah-mudahan keakraban, Iya. rasa peduli itu tumbuh. Nah itu tadi jangan buang sampah sembarangan akhirnya kan. Iya betul. Oh cek buang sampah di situ rumah kita bau. Mak mana kita manggil Pak Ulu kah? Sini baik kesepakatan. Betul. Rumah kau tidak bau, rumah kau tidak bau. Nah semua kita buang sini baik. Benar. Panggil Pak Lurah, Pak Iti. Kita buang sampah sini Pak Iti yo. Nah cek itu ada Oke. nilai-nilai positif juga di situ yang tertanam. Betul sekali, dan ini juga ngebantu untuk kesadaran masyarakat juga ya Kak ya. Kalau rumahnya sudah bagus, tempat sampahnya sudah ada, Pak RT-nya juga sudah membantu, aktif juga. Air bersihnya, Air bersihnya kadang sudah. juga ini Mang Cek Wicek kita nih penyediaan air bersih di lingkungan itu Iya. agak maka kami minta dorong sama PDAM itu perusahaan-perusahaan daerah. Cak PDAM Palembang ini kan dia sudah masuk di perumahan-perumahan. Memang kami dorong Cek. Bahkan juga kata aku kalau kami bagus sih rumahnya baik, katik banyak bersih, katik guna juga. Betul. Kita tunjuk banyak bersih, MCK-nya jelek, nak katik juga guna. Nah jadi ini harus berkesinambungan kataku kita begai rame-rame. Aku bagusi rumahnya, Betul. kamu nyediakan SE-nya, entah disubsidi pemerintah, masalah biaya pasangnya, kan? Iya. Nah sanitasinya aku kayaknya. Nah jadi kita sama-sama tanggung jawab menciptakan lingkungan yang sehat untuk masyarakat. Ini luar biasa sekali ya. Ini beruntunglah Mang Cek Bicek kita punya kepala dinas Perkim yang peduli, yang Betul. peduli akan masyarakat dan peduli sedetail itu. Karena ini bedah rumah ini apalagi di perumahan Kumuh Kak, ini kan terbatas Kak, ininya lokasinya itu kan terbatas untuk kita nak bangun rumah dan lain-lain. Dan juga ini permasalahannya pasti kompleks Kak. Sangat kompleks. Sangat kompleks sekali. Apalagi Cek masalah kita di Palembang nih ada pasang surut Cek. Iya benar. Iya. Jadi bedah rumah di Sumsel ini agak beda dengan provinsi-provinsi lain. Mengapa itu Kak? Atau di Pucuk Bahanyu gitu nih. Oh, iya. Jadi kalau kita bantu cuman 5 juta, 20 juta, cuman sampai lantai baik sama cor pondasinya itu nah. Betul. Aku ngomongin sama Pak Dinas Kota juga Pak, gitu, nganggapnya agak besar dikit ya aku. Kalau cuman 20 juta malah pacak sama nyampe buat tiang 4 ya. Betul. Sama ngelantai ngecornya lah, nak 20 juta aja. Betul. Nah itu makanya kita harus jaga agak realistis membantunya kan. Nah terus tuh jago kita tahu dewek Kak
Kita di pinggir-pinggir sungai itu buang sampah itu nakal lah. Ngomong ikut ingat terus kan. Hari ini aku juga Mang Cek lah ngomong terus kan berapa kali masalah sampah. Karena sampah ini sumber lingkungan jadi tidak sehat Mang Cek Bicek. Makanya aku ngomong berkali-kali tadi. Jadi dalam hari ini aku sambil supaya masyarakat agak jangan agak lah ya. Iya. Harus Pak. karena generasi terus kita ini harus sehat. Betul. Nah itulah Cek Mang Cek. Baik, nah tapi Kak kalau sejauh ini Kak sudah ada beberapa rumah yang sudah terrealisasi dan juga masyarakat juga sudah menikmati lah hasil program ini ya Kak ya. Apakah sejauh ini pada saat kita mengimplementasikan ini kesadaran masyarakat ini sudah mulai berubah atau masih? Jadi itu harapan dari kami itu ya, setelah bantu kita beberapa kawasan bantuan provinsi rata-rata kita di wilayah Pelaju yang kami bantu ya. Benar kata Mang Cek Bicek tadi, setelah kami serahkan kunci kan, kami berharap ya, aku tadi tidak lupa ibu punya anak, mudah-mudahan anaknya sekolahnya bagus, kalau balik jangan lagi bu buang sampah lewat jendela centung ya aku kan. Ibu tak sadar numpuk di bawah itu jago. Nah itu jadi tidak sehat. Anak ibu 2-3 minggu kena flu dikit, nah lah sakit. Betul. Itu kos bu jago. Duit ibu yang tadinya bisa buat nabung, akhirnya buat beli obat jago. Cobalah kalau ibu rajin buang sampah 1 titik jago kan. Anak-anak ibu ini diajari juga tentang kedisiplinan kebersihan. Aku yakin generasi setelah ibu ini akan baik lagi. Betul. Nah itu jadi aku cek setelah bantuan itu tim itu memang konsisten sosialisasi terhadap lingkungan sehat lah intinya harus itu. Karena kami berkeyakinan dari generasi ke generasi semakin sehat itu akan melahirkan generasi yang makin baik dari tahun ke tahun itu. Oke, Pak, kalau kita flashback lagi di zaman-zaman dulu, yang di daerah-daerah Musi 2, itu kan gagal. Iya. Ya. Kenapa itu Pak? Kesadaran rata-rata itu. Kesadaran masyarakat. Terus juga rumahnya juga kayaknya bukan rumah layak huni, terlalu kecil. Iya. Bisa cerita dikit Kak, mungkin yang tahu-tahu cerita-cerita zaman dulu. Jadi aku pernah juga sosialisasi di kawasan-kawasan pesisir sungai. Betul. Ya. Rata-rata hambatan kita di pemerintah itu bahwa itu sebenarnya masuk sepadan sungai. Artinya sebenarnya dalam aturan itu juga tidak boleh ada permukiman. Iya. Cuman tuolah dia dari peraturan. Ya kan kita belum lahir. Pinggir Musi itulah kami Nenek moyang dia kan? Belum lahir. Kadang kita nak berdebat. Cak mana kita nak berdebat kan? Akhirnya itulah hari ini kita ngasih sosialisasi itulah. Iya. Nak ngasih bantuan juga kadang kita terhambat regulasi karena hak milik sertifikasi pemilikan itu kan susah Pak. Kalau di sepadan sungai kan tak hati itu, cuma surat keterangan baik kan. Nah itu. Dan kami juga mensosialisasikan khusus kawasan-kawasan di pesisir pinggiran sungai Musi itu. Yang kutekankan sekali adalah yang pertama berkaitan dengan sanitasinya, MCK-nya Pak. Betul. Janganlah kita bayangkan mana lah dia ni kalau namun BAB je gitu tu kan. Kemana lagi kan? Benar. Nah, maka kami kerjasama dengan PU Kota Palembang itu ada septic tank khusus yang memang bisa ditampung di atas air lah, di atas itu dengan teknologi kemarin bantuan dari PU Kota Palembang pada waktu Ibu Tito, Ketua Tim Bergerak PKK Pusat datang ngasih bantuan itu, ditanya sama Ibu Tito, ini cak mana Pak kalau di pucuk banyu ini kan septic tanknya ini, kaget dia ngalir makan ikan aja kan, balik lagi ke rumah kita aja kan. Benar. Oh tidak Bu, jadi septic tank kita ini dalam 1 bulan kita kasih bahan aditif katanya, jadi dia terurai. Baik. Nah itulah jadi pemirsa PAL TV Mang Cek Bicek betapa kompleksnya tantangan dari program baik ini, program dari gerakan rumah tidak layak huni ini ya Kak ya. Dan juga ini Kak Nopianto, Pak Kadis ini terus bergerak, terus mencarikan solusi demi Sumsel Mapan 2045. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol dengan Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan dengan Kak Insinyur Haji Novian Aswardani. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang.
Baik pemirsa, mau kasih masih live dari Studio 2 PAL TV, masih bersama dengan Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Ini luar biasa sekali, banyak sekali yang kita tahu ternyata banyak tantangan-tantangannya dari program RTLH ini. Ya. Dan juga itu cuman sikok tujuannya untuk Yaitu? menuju Sumsel Mapan 2045. Betul. Dan sebentar lagi kita bakal menyambut hari jadi Sumatera Selatan yang ke-78 tahun, dan akan ada 78 rumah yang siap dibedah, yang siap diperbarui, yang siap dibagusi. Ya. Ini luar biasa sekali, dan ini program dari Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, pemirsa. Nah, ngomongin dengan Dinas Perkim ini kan pasti banyak Kak gawenya Kak, bukan cuma kita fokus ke bedah rumah ini baik ya Kak ya. Terus tadi kita sempat cerita kompleksnya air bersih yang masih menjadi kendala. Betul. Terus juga kesadaran masyarakat juga yang masih menjadi kendala. Tapi Kak, kita singkirkan dulu Kak tema kita hari ini tentang RTLH ini. Kan masih banyak Kak perumahan-perumahan yang sudah berani menjual komersil, subsidi, tapi air bersihnya belum ada nih Kak. Betul. Dan juga ini masih menjadi permasalahan nih Kak, untuk di Kota Palembang khususnya. Nah itu boleh di ini Kak. Jadi komen aku ya, Iya. kalau untuk lokasi kawasan-kawasan perumahan itu sebenarnya domainnya ada di pemerintah kabupaten kota. Betul. Karena kawasan-kawasan yang ditetapkan kawasan perumahan, kawasan permukiman itu adalah kebijakan tata ruang kota dan kabupaten masing-masing. Kami provinsi hanya mensosialisasikan, memantau, memonitoring bahwa pemerintah kabupaten kota harus hadir menciptakan kawasan-kawasan perumahan yang sehat. Yeah. Artinya sehat hari ini dan akan datang. Jadi bukan cuman kejingoan hari ini bagus dari depan, begitu pengelolaan lingkungannya nol, akan menjadi masalah di kawasan itu sendiri kan. Jadi kebijakan perumahan yang ada di Kota Palembang ini, sepengetahuan saya bahwa itu sudah berjalan, artinya dengan baik terhadap perubahan fungsi kawasan. Banyak timbunannya kita lihat kadang-kadang sedih juga, tapi ya itu mungkin sudah ditetapkan di kawasan itu bahwa itu boleh, itu baik. Jadi kita juga tidak bisa komen kan. Artinya pemerintah kota sudah ada regulasi pemindahan kawasan serapan itu. Betul. Kami hanya mengharapkan ke pemerintah kabupaten kota itu tidak hanya Kota Palembang, seluruh yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mari kita sama-sama menciptakan kawasan huni, kawasan permukiman yang sehat untuk hari ini, saat ini, dan akan datang. Itu saja. Baik dari segi pemanfaatan ruang, fasilitas publik terhadap lingkungan itu. Mungkin itu. Baik. Oke. Nah, karena kan memang ini Kak, masyarakat atau netizen ini kan menjadi polemik ya Kak ya. Dan masyarakat netizen ini bingung mau ngadunya nih kemana, cak itu ya Kak ya. Banyak juga ngadu ke aku, Nah, Pak, itu. ngapa perumahan kami banjir, Pak? Main waktu jual katanya udah banjir kan? Betul. Nah, jadi di netizen kita juga kan, nah perumahan kami jadi kolam ya kan? Bener. Nah, jadi itu semua sebenarnya sudah ada di pemerintah kabupaten kota ya, artinya di kota, kalau di Palembang di Kota Palembang. Nah, itulah yang saya bilang tadi, kalau kok tiba-tiba kawasan perumahan itu jadi banjir, mungkin sosialisasi terhadap kawasan itu belum optimal lah ya. Artinya sebenarnya pemerintah harus hadir bahwa itu memang kawasan yang boleh dibangun untuk perumahan, tapi berpotensi untuk adanya bencana banjir. Itu saja sih sebenarnya. Cara mulut marketing Kak Iya, cara cepet lah. Jadi sama cak kita juga kan. Bagus ngajak kita beli online belai. Bener. Pas datang lah ngapu kecil nih ya. Di situ sah kan. Nah, itulah kira-kira. Baik. Nah, kira-kira apa nih Kak pesan atau ajakan yang pengen disampaikan ke masyarakat kita nih terkait ya itu tadi kontribusi mereka untuk memajukan pembangunan perumahan dan juga pemukiman di wilayah kita
kita ini. Terutama Palembang lah ya. Ya. Jadi kalau kami mengharapkan untuk pemerintah kabupaten kota, khususnya kota Palembang, mari kita menciptakan satu kawasan-kawasan huni, kawasan permukiman masyarakat yang memang sehat hari ini dan akan datang, dan untuk generasi berikutnya, baik dari aspek kesehatan, aspek lingkungan. Kenapa penting Pak? Begitu kalau ada perumahan tuh kan, begitu kita nak siapa ngambil sampahnya udah nih. Betul. Iya. Gitu buang ribut kan dengan tetangga. Kalau air bersih sama listrik tuh rata-rata dari perusahaan-perusahaan perumahan itu sudah dihitungnya itu cek. Iya. Akhirnya pajak narik listrik sini, pajak ngalir ke air PDAM, artinya sudah terpenuhi dua aspek itu. Nah, tapi ada aspek dari pengembang ini yang harus dipenuhi, yaitu ruang publik di setiap perumahan itu harus menjadi tanggung jawab pengembang itu. Iya. Artinya ada kawasan publik di setiap perumahan-perumahan yang harus disediakan oleh pengembang. Itu fungsinya adalah untuk selain untuk menjadikan kawasan jadi sehat, pertukaran udara yang bersih, perputaran antar pergerakan lingkungan human di situ juga baik. Nah, itu sih sebenarnya. Kami mengharapkan sekali lagi untuk rumah tidak layak huni kepada masyarakat, mohon untuk kesadarannya menjadikan lingkungan yang sehat, artinya buang sampah yang memang sudah pada tempatnya dan sangat teratur dan disiplin lah saya Betul. karena hari ini kalau kita ngomong sebaiknya tidak pacak lagi cek, harus disiplin cek oleh hari ini. Karena kasihan generasi setelah kita ini kan lagi generasi apa cek, jangan buang sampah sembarangan aja gitu kan. Tapi kadang diri kita masih kan. Nah, kadang kalau aku ngomong sama ini cek, nak ngingat ke diri aku juga cek. Benar. Minimal di mobil tuh kan, jangan buka kaca aja gitu tuh, cung. Nah, itu kan. Jangan buang sampah sembarangan untuk kita tadi Pak, dan harus tepat bayar angsuran. Nah, Iya. Beda itu ya. Mobil tarik leasing. Iya. Nah, itu. Pak, karena kan tadi sudah disenggol juga oleh ASI untuk ulang tahun Pemprov ke-78. Itu kan bulan Mei. Bulan Mei kan tinggal beberapa hari lagi. Apakah ini sudah berjalan, Pak? Sebagian sudah berjalan. Oke. Jadi kami hanya memonitoring dan memberikan bantuan-bantuan teknis kepada seluruh perusahaan dan BUMN-BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Atas arahan Pak Gubernur itu, kami juga setiap minggu itu ngecek lapangan, ada keluhan antara komunikasi pemberi CSR kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Ya itu tadi cek, yang masyarakat yang ekspektasinya besar tadi cek. Kalau pajak Pak sama sopanya, sama itu cek. Berarti sudah mulai berjalan ya kayak Sudah berjalan. Okay. Harapan Pak Gubernur itu pada saat ulang tahun itu kita sudah launching peresmian. Artinya ada rumah yang sudah layak lah. Nah, ini pada masyarakat penerima manfaat kami nyebutnya itu sudah kita serahkan kuncinya. Nah, itu. Pak Kades nih ini ya humble ya wongnya, dan Tuhan tidak ada pula nak gempar-gempor ya Kak ya. Iya, selalu baik. Padahal ini maksudnya ini program strategis Luar ya, biasa. program strategis ya yang ada oknum-oknum yang ini Beda. dimanfaatkan nih Kak untuk citra yang baik ya Kak ya. Tapi kenapa ini Kepala Dinas Perkim ini tidak memilih untuk itu? Saya ini kan ASN sejati lah kalau nyebutnya. Cek Didi bisa Pak nyawabnya. Karena Pak Nopen tidak ada nyalek. Tidaklah cek, jadi saya ini sudah berkomit menjadi ASN dan disumpah itu Pak. Betul. Artinya saya mensyukuri hari ini terhadap nikmat Allah bahwa saya dijadikan salah satu aparatur negara yang salah satu memang fungsi waktu saya untuk masyarakat. Betul. Dan harus saya sadari beberapa waktu hidup saya lah gitu ya, memang untuk pengabdian itulah. Betul. Dan alhamdulillah pimpinan percaya. Nah, itu intinya Pak. Betul. Kalau pimpinan tidak percaya, mana kita nak ngabdi Pak? Maksa ngabsen baik di kantor. Nah itu. PNS pagi nunggu sore. Nah, itu saya alangkan ruginya hidup. D3, ya kan? pagi nunggu sore duduk diam di kantin. Nah, iya. Pak, tadi kan 78 ini angka cantik. Ulang tahun kita 78. rumahnya 78. Rumahnya 78. Iya.
apakah dananya hanya terpatok di 78 ini? Oh tidak, ini kan kita program RTLH ini kan berjalan semua nih. Iya. Ada program dari dana pusat, ada dana provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang 78 ini khusus kita minta ke dari CSR-nya perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Itu Pak Gubernur lah itu yang punya ide itu. Aku Iya. tinggal dorong ke nyampe. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, Baik. mudah-mudahan ini jawaban sudah kita dapat semua ini dari Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan dengan tema kita hari ini adalah meningkatkan kualitas hidup, solusi rumah layak huni. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas kita tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang selama ini masyarakat atau juga dari netizen bertanya-tanya seperti apa rumah layak huni itu, atau bagaimana sudah berjalan, sudah berapa lama dan lain sebagainya ya. Betul sekali Mang Cek Didi, karena memang melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di Sumatera Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman memimpin dalam gerakan bedah rumah serentak. Dan juga ini pemirsa, tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan GBRSS ini adalah untuk menyelaraskan upaya-upaya perbaikan rumah secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan tentunya. Baik, dan untuk Halo Palembang kita cukupkan. Terima kasih untuk Kepala Dinasnya hari ini. Bapak sekali terima kasih Bapak Insinyur Haji Novian Aswardani ST MM, dan sudah menyita waktu selama 1 jam. Ini bahasan sebenarnya sangat Cepatnya perasaan aku. Iya, hampir 2 jam 3 jam ini Pak. Aduh, tidak terasa itu. Tidak terasa. Tapi intinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada PAL TV ya, memberikan ruang kepada saya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tupoksi saya, bahwa pemerintah provinsi hadir di tengah seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tentang program-program dari pemerintah, terutama pemerintah pusat ke daerah ya, baik pengentasan kemiskinan tadi, pemerintah harus hadir, saya sebut tadi. Artinya kami sudah hadir. Dan pemerintah hari ini kita lihatlah dengan media yang begitu sudah sangat bagus lah saya menyebutnya ya, karena keterbukaan publik itu membuat kita menjadi lebih maju. Betul. Informasi yang kita serap lebih cepat dan masyarakat juga dapat menikmati. Makanya dari program RTLH ini kami mengharapkan pemerintah kabupaten kota juga untuk lebih optimal, Ya. terutama masalah kebijakan anggaran terhadap masyarakat di wilayah masing-masing. Ya. Kemarin yang terakhir tuh Pak Gubernur minta apa, dana desa itu Mang Ya. Cek dicek. Kalau pacak boleh tidak dipakai untuk bedah rumah? Setelah saya kaji di Permendagri 77 berkaitan dengan penggunaan dana desa itu boleh. Ya. Nah, makanya ada slotnya lagi, boleh, silakan. Boleh. Baik. Dan pasti kalau misalnya sudah dana desa, dana CSR ini berkolaborasi, bersinergi dengan baik, Iya. makin banyak rumah yang bisa dibedah, makin banyak masyarakat yang menerima atau menikmati Iya, manfaat betul. ini kayak sukses terus. Tapi jangan banyak-banyak anak yang ngomongin tadi. Kalau si kok rumah, Mang Cek punya anak 5 kan, Mang Cek punya anak. Iya, iya. Nah, anak 5 lagi aku nambah PE. Nah, bener. nah ini itu kan itu Iya. baru Mang Cek, belum yang biceknya kan. Nah, iya. itu maksud aku. Jadi banyak nih yang dipikirkan oleh Pak Kadis ini ya. bener. Sehat terus Pak Kadis ya. Alhamdulillah, terima Semoga terus kasih. selalu memberikan manfaat ya untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Amin, Dan amin. Terima juga kasih. pemirsa PAL TV, terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang, selalu hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai merapat ke jam 10. Akhir kata saya Asif Remanda. Dan saya Didi Valdian, kita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak Kaji, Kak masih di info kita, Kak. Acara ini dipersembahkan oleh